Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Febri. Di bab 8 ini kita akan belajar mengenai accessing command line. Ini ada 3 materi pembahasan. Yang pertama ada change language in Debian atau mengubah bahasa pada Debian. Kemudian ada pengenalan basic terminal. Kemudian ada password root pada Ubuntu. Di sini kita langsung saja masuk ke change language in Debian atau mengubah bahasa pada Debian. Teman-teman bisa langsung saja masuk ke VirtualBox-nya. Teman-teman bisa running Debian-nya, kemudian buka terminal. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk mengubah bahasa, di sini kita masuk terlebih dahulu ke root dengan perintah su. Kemudian masukkan kata sandi root. Kemudian kita beri perintah sudo spasi dpkg min reconfigure lokal, kemudian enter. Nah, di sini kita akan mengubah bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan kodenya yang EN US UTF-8 UTF-8. Di sini kita bisa spasi, kemudian kita enter. Kemudian kita pilih yang EN US UTF-8. Untuk kode Indonesia itu ID, ED, UTF-8, UTF-8 ya teman-teman. Di sini kita bisa enter saja. Oke, di sini sudah komplit. Di sini kita bisa masuk ke aktivitas. Kemudian kita cari pengaturan. Lalu teman-teman bisa scroll sebelah sini. Kemudian pilih yang wilayah dan bahasa dengan ikon yang bendera ini. Kita klik. Kemudian untuk layar log masuk, di sini bahasanya kita akan ubah. Di sini kita masukkan kata sandi. Enter. Nah, di sini kita pilih yang Inggris. Kemudian kita akan ubah bahasa di akun. Di sini kita klik bahasa. Lalu kita pilih yang Inggris. Ini kita pilih. Nah, di sini kita keluar terlebih dahulu dari Debian-nya. Ini kita power. Kemudian matikan. Ini kita matikan. Lalu teman-teman bisa start kembali. Nah, di sini teman-teman bisa klik saja, kemudian masukkan password. Nah, di sini ada update start folder to current language. Di sini kita pilih yang update name. Nah, di sini untuk bahasanya sudah berubah ya teman-teman. Di sini yang tadinya aktivitas menjadi aktivitis. Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan yang kedua, yakni pengenalan basic terminal. Basic terminal merupakan suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada operating system Linux. Langsung saja teman-teman masuk ke VirtualBox-nya. Teman-teman bisa running Debian-nya, kemudian buka terminal, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi apa sih arti nama sebelum tanda @ ini? Nama ini merupakan penamaan yang digunakan sebagai user yang mana ini sudah kita tetapkan pada saat proses instalasi. Jika teman-teman ingin mengecek nama dari username, bisa ketikkan perintah wohami. Nah, ini merupakan penandaan dari username saya, yaitu Feby. Lalu, apa sih arti nama sesudah @ ini? Nama ini merupakan hostname yang digunakan sebagai penamaan dalam jaringan. Jadi, semisal server ini berada di Banjarmasin, sedangkan saya berada di Pemalang. Nah, ketika saya akan meremote Debian yang berada di Banjarmasin, maka saya harus menggunakan penamaan hostname ini sebagai penamaan untuk meremote. Jadi, saya meremote nama HelloFab dan masukkan IP address-nya. Jika ingin mengecek nama hostname, teman-teman bisa beri perintah hostname ctl. Nah, di sini terdapat beberapa keterangan, di mana terdapat static hostname, icon hostname, caches, dan keterangan lainnya.
Karena yang saya gunakan ini VirtualBox, jadi virtualization-nya itu Oracle. Jika teman-teman menggunakan VMware, kemungkinan virtualization-nya akan berbeda. Jadi sekali lagi, hostname ini atau HelloVeb ini merupakan penamaan pada jaringan ketika saya mengakses sebuah internet. Maka akan ada nama ini yang muncul pada internet tersebut. Untuk menghilangkan semua ini, kita bisa ketikkan saja clear. Lalu, apa arti dari tanda melengkung ini? Tanda ini memiliki arti ketika terdapat tanda ini di terminal kita, menandakan bahwa kita berada di home directory. Untuk mengecek di mana keberadaan kita sekarang, teman-teman bisa beri perintah pwd. Nah, benar ya, di sini kita sedang berada di /home/baby. Di sini saya akan masuk ke directory lain sehingga saya tidak akan berada di home directory lagi dengan perintah cd /etc. Nah, di sini tanda melengkungnya akan hilang ya, karena saya sudah tidak berada di home directory lagi. Lalu saya akan mencoba masuk ke home directory lagi dengan perintah cd /home/baby. Nah, maka tandanya akan muncul lagi karena saya sudah berada di home directory. Lalu apa maksud dari tanda dolar ini? Dolar ini merupakan penamaan atau penandaan hak akses ketika terdapat tanda dolar ini menandakan bahwa teman-teman hanya memiliki hak akses user biasa. Nah, jika terdapat tanda pagar seperti ini menandakan teman-teman berada pada hak akses root. Nah, cara masuk ke hak akses root, teman-teman bisa beri perintah su, kemudian masukkan password root yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tanda dolarnya hilang, yang menandakan kita sudah berada pada hak akses directory root. Nah, kenapa nih tanda lengkungnya juga ikut hilang? Karena di sini saya tidak berada di home directory, tapi ini ada di home/baby yang berarti berada di home directory biasa. Jadi jika ingin ke home directory root, kita bisa masukkan perintah cd /root. Nah, di sini kita sudah ada di home directory root dan tanda lengkungnya juga sudah kembali. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni password root pada Ubuntu. Nah, jadi pada proses instalasi Debian itu terdapat parameter password root sehingga kita bisa membuat password root secara langsung. Tapi pada saat kita menginstal Ubuntu itu kita tidak ditampilkan parameter sehingga kita tidak bisa membuat password root. Jadi bagaimana untuk membuat password root pada Ubuntu? Caranya teman-teman bisa buka saja VirtualBox-nya, start Ubuntu-nya. Jika pada Debian ketika kita memasukkan perintah su, maka akan langsung muncul password. Sedangkan di Ubuntu ini kita belum memiliki password root. Jadi di sini kita akan membuat password root-nya dengan perintah sudo passwd. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password user. Jadi ini kita tidak langsung membuat password terlebih dahulu ya. Password user di sini itu yang kita gunakan untuk login Ubuntu. Nah, di sini kita baru buat password root-nya. Di sini saya beri password-nya. Lalu kita ulangi lagi. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke hak akses root dengan perintah su. Lalu masukkan password yang tadi kita buat. Sekarang kita cek apakah kita berada di user root dengan perintah pwd. Oke, sekarang kita berada di home/HelloVeb. Kita bisa masukkan perintah cd /root. Lalu pwd. Nah, di sini kita sudah berada di root ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.